Hmm, Kalian tahu nggak, kenapa dulu orang-orang tua kita selalu bilang, kalau dengar suara yang memanggil dari arah gelap? Jangan dijawab. Cerita ini bukan cuma kisah lama, tapi sesuatu yang pernah kakek alami sendiri. Dan setelah kalian dengar, mungkin kalian nggak akan lagi berani buka jendela di malam hari. Judul ceritanya, Suara dari Hutan Belakang. Waktu kakek masih tinggal di kampung kecil di dekat kaki Gunung Salak, ada satu larangan yang dijaga turun-temurun. Jangan pernah masuk ke hutan belakang setelah matahari tenggelam. Orang bilang hutan itu bernapas sendiri. Daun-daunnya bergerak meski tak ada angin, dan jalurnya berubah-ubah seperti hidup. Tapi dasar anak muda, rasa penasaran kadang lebih besar dari rasa takut. Termasuk teman kakek namanya Rano. Dia baru pindah dari kota, nggak percaya hal-hal gaib. Selalu menertawakan larangan orang kampung. Satu malam Jumat Kliwon, dia ngajak kakek dan dua orang lagi, si Iwan dan Jaya, untuk masuk ke hutan itu, bawa senter, rokok, dan bekal. Tujuannya cuma satu, membuktikan bahwa hutan itu biasa saja. Kami mulai masuk jam 10 malam. Awalnya semua terasa biasa. Hutan sunyi, hanya terdengar suara burung malam dan ranting patah di bawah kaki. Tapi setelah 30 menit berjalan, kami mulai sadar. Jalur yang kami lewati seperti memutar, kembali ke tempat yang sama, dan lalu suara itu muncul, pelan, jauh. Suara perempuan memanggil, "Rano, Raano." Kami semua berhenti. Suaranya terdengar seperti dari balik pohon, tapi saat disenter, tak ada siapa-siapa. Kami tanya Rano, dia hanya senyum. Katanya itu suara burung hantu. Kami lanjut jalan. Tak lama kemudian, kami sampai di sebuah pohon besar. Lebih besar dari yang pernah kakek lihat. Di akarnya, ada bembal lubang seperti gua kecil. Rano, dengan nekatnya masuk ke dalam. Kami panggil, dia diam. Beberapa menit. Lalu suara tertawanya keluar dari dalam. Tapi, bukan hanya satu suara, ada dua. Suara Rano, dan satu suara lain. Tawa perempuan, meniru tawa Rano. Kami langsung panik. Iwan lari duluan. Jaya menyusul. Kakek? Kakek berdiri terpaku, mendengar suara dari dalam lubang. Masuklah. Dia sudah milik kami. Tak lama, Rano keluar. Tapi bukan seperti Rano yang kami kenal. Matanya kosong, senyumnya lebar. Terlalu lebar. Dia tidak bicara sepatah kata pun, hanya berjalan keluar hutan. Diam. Setelah keluar, kami semua pulang ke rumah masing-masing. Tapi malam itu, kakek tidak bisa tidur karena di luar jendela kamar terdengar suara ketukan. Tuk, tuk, tuk. Dan suara itu, "Bukain pintunya, kek." Aku kedinginan, tapi itu bukan suara Rano. Itu suara yang sama seperti di hutan. Esoknya, kami kembali ke rumah Rano. Tapi yang ada, hanyalah ibunya yang menangis. Katanya Rano belum pulang, padahal kami semua lihat dia keluar hutan. Kami pun bantu cari, tapi yang kami temukan hanya bajunya tergantung di cabang pohon, dan bekas jejak kaki yang berakhir di tepi lubang besar dekat pohon tua. Siapa yang keluar dari hutan bersama kami malam itu? Kami tidak tahu. Tapi sejak malam itu, kampung kami diganggu. Tiap malam Jumat ada yang mengetuk jendela warga. Selalu 3 kali. Lalu terdengar suara, "Rano, kamu belum pulang." Dan anehnya, beberapa orang yang membuka jendela setelah mendengar suara itu hilang. Sampai sekarang, tidak ada yang berani ke hutan itu setelah gelap. Pohon besar itu kini disebut pohon penunggu, dan suara-suara itu masih terdengar. Kalau kau dengar suara yang memanggil dari tempat yang gelap, ingat baik-baik.
yang memanggilmu belum tentu ingin ditemui. Dunia ini punya batas. Tapi kalau kau terlalu penasaran, batas itu akan menghilang. Dan saat kau menyeberang, tidak semua bisa kembali.